المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى علماء المتكلمين من أهل السنة والجماعة رحمهم ونفعنا بهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Oke. Kita lanjut kajian umur ammah, di mana kemarin kita baru bahas soal biografinya Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, juga sekilas tentang kitab beliau yang akan kita kaji insyaallah, Misbahul Arwah. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan gambar besar atau kira-kira muqaddimah dari umur ammah, kita ada bagusnya bicara dulu sebentar soal sejarah munculnya ilmu ini, karena setiap ilmu itu yang sudah terkodifikasi tidak muncul dari ruang hampa, tidak muncul begitu saja, tidak muncul tiba-tiba, ada latar belakangnya, ada konteksnya, dan seterusnya dan seterusnya. Semua ilmu. Jadi supaya kita tahu bahwa ilmu itu dikodifikasi karena memang ada konteks tertentu yang sifatnya historis. Makanya di kuliah kita tahu semua bahwa setiap ilmu hampir mesti ada satu madah khusus membahas tentang tarikhnya, tarikh sunnah, tarikh tasyrik, apa lagi? Tarikh ilmu kalam. Loh ya, kalau saat itu kan di antara muqaddimahnya bicara soal sejarah munculnya ilmu kalam. Nah, sekarang kita bahas singkat aja, enggak usah panjang-panjang. Sejarah munculnya ilmu umur ammah. Tentu saja sejarah munculnya ilmu umur ammah itu mirip atau bahkan bisa dikatakan sama sebetulnya dengan sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam yang ditulis ala thariqati al-ajam. Jadi dulu di era sahabat, di era Nabi, di era sahabat, bahkan di era tabi'in awal-awal, itu dalam mengitsbat suatu akidah, keyakinan akidah, mereka tidak memerlukan penalaran filosofis. Tidak diperlukan sama sekali. Cukup mereka beriman kepada Nabi karena tahu mukjizatnya berupa Al-Quran. Bahkan beberapa sahabat melihat langsung mukjizat Nabi, maka mereka beriman, mengimani semua yang ada dalam Quran yang disampaikan oleh Nabi, titik, tanpa perlu penalaran filosofis. Dan ini terus berlanjut mulai dari zaman Nabi, zaman sahabat, dan tabi'in generasi awal. Kira-kira 3 abad pertama Hijriah itu keadaannya masih mirip seperti itu. Ya, yang akhir-akhir sudah mulai ketika muncul Mu'tazilah. Nah, itu baru mulai ada pengkodifikasian ilmu kalam yang diinisiasi oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, hanya saja kemudian kira-kira pokoknya di era-era Abbasi lah, ketika mulai semarak penerjemahan ilmu-ilmu atau turoth filsafat Yunani ke dalam dunia Islam, ketika itu masuk di antaranya filsafat Aristoteles, maka mulai muncul ilmuwan-ilmuwan muslim yang kemudian mengkaji filsafat barat. Nah, secara nggak langsung beberapa pemikir-pemikir atau bahkan ulama-ulama, kita bisa katakan mereka ulama mutakallim juga, antara misalnya Syekhur Rais Ibnu Sina, yang ada yang bilang Mu'tazilah, ada yang bilang Syiah. Walaupun sebenarnya yang tahqiq beliau itu ya mujtahid sendiri. Jadi ada pandangannya yang mirip Syiah, ada pandangannya yang mirip Mu'tazilah. Ala kulli hal, karena ada beberapa ilmuwan-ilmuwan muslim yang kemudian terpengaruh oleh filsafat Yunani, maka akhirnya muncullah ulama-ulama Ahlussunnah
yang ingin membentengi akidah Ahlussunnah, mereka mulai mempelajari cara berpikirnya para filosof Yunani, sehingga mereka membantah pemikiran-pemikiran orang muslim yang menyimpang dengan cara pikir mereka. Tujuannya itu. Dan itu mula-mula dimulai oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Lah emang apa saja isi filsafat Yunani itu apa saja? Kalau misalnya kita kategorikan secara umum, kira-kira filsafat Yunani itu isinya 3. Isinya apa? Ada 3. Yang pertama ada al-ilmu al-a'la, atau biasa juga disebut al-falsafah al-ula, atau biasa juga disebut falsafah ma wara'at tabi'ah, atau bisa juga disebut ya falsafah ilahiyah. Kalau di Indonesia kita sering dengar kata-kata metafisik, filsafat metafisik. Nah, itu dia. Metafisik itu artinya apa? Ma wara'at tabi'ah. Maksudnya apa ma wara'at tabi'ah itu? Metafisik itu kan, fisik itu kan sesuatu yang bisa kita indra, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita cium, raba. Meta itu beyond, yang di luar atau di balik fisik. Jadi sesuatu yang memang bukan fisik, non fisik, kira-kira begitu. Nah, itu disebut sebagai al-falsafah al-ula atau al-ilmu al-a'la. Yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut sebagai ilmu atau falsafah riyadhiyah. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai falsafah tabi'iyah. Kenapa kok ada 3 macam falsafah semacam ini? Ada 3 macam falsafah semacam ini karena memang para filosof zaman dulu itu membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 macam. Pembagiannya dari mana? Taksim itu datangnya dari mana? Taksim itu datangnya mereka membagi segala sesuatu yang wujud di alam semesta itu. Ada kalanya sesuatu itu wujud dan tasawurnya tidak butuh, atau wujudnya gitu aja. Wujudnya baik wujud fil kharij maupun fil dhihni. Ya, ada 2 wujud nih. Ada wujud fil kharij. Fil kharij itu artinya bisa kamu lihat nih, bisa kamu pegang. Kalau fil dhihni itu ya ada di tasawur kamu saja. Ada di tasawur kita saja. Fil kharij belum tentu ada. Nah, wujud yang pertama ada kalanya wujud itu wujud fil kharij, wujudnya dia fil kharij maupun fil dhihni tidak butuh pada maddah, tidak butuh pada materi. Jadi ada sesuatu yang maklum, yang bisa kita ketahui, yang wujud tapi wujudnya itu tidak butuh pada materi. Fil kharij wa fil dhihni. Yang kedua, ada sesuatu yang maklum, yang wujudnya butuh maddah, yang wujudnya ya butuh maddah hanya fil kharij tapi tidak fil dhihni. Nanti akan saya kasih contoh. Yang ketiga, sesuatu yang wujudnya butuh maddah fil kharij wa dhihni. Kita mulai dari yang pertama. Butuh maddah fil kharij wa dhihni. Apa itu? Ya semua hal fisik, ilmu-ilmu makanya disebut falsafah tabi'iyah. Falsafah tabi'iyah itu ya ilmu fisika, kira-kira begitu. Sains lah, sains modern, wis itu gampangan nyebutnya sains modern. Sains modern itu disebut apa? Hal-hal falsafah tabi'iyah. Tabi'iyah itu hal-hal yang bisa kita indra. Contohnya gini, wis gampang. Gunung. Kalau misalnya tidak ada gunung di alam semesta ini, bisa nggak kamu punya tasawur gunung? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ente nggak pernah lihat gunung kok. Gimana mau tasawur gunung? Gunung itu, kenapa kita bisa bayangkan gunung di kepala kita? Karena gunung itu ada fil kharij. Ya nggak? Kalau Rizky tidak pernah ada di dunia, bisa nggak saya bertasawur ada seorang namanya Rizky dari Riau, dulu gondrong kayak filsuf, sekarang botak. Pernah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ditasawurkan. Jadi semua hal yang fisik di alam semesta ini masuk dalam pembahasan apa? Ilmu at-tabi'iyah. Dan ini sebetulnya dalam kajian-kajian filsafat mulai dari zaman Yunani itu disebut ilmul adna, ilmu paling dasar. Ilmu ya karena bendanya bisa dilihat. Jadi ilmu paling rendah ini ilmu rendahan. Sains itu zaman dulu disebut ilmu apa? Ilmu rendahan. Naik yang kedua, ada al-ma'lum, hal-hal yang bisa kita ketahui,
yang mana dia butuh maddah fil kharij tapi tidak butuh maddah fil dhihni. Artinya kalaupun fil kharij nggak ada, fil dhihni bisa kita bayangkan. Apa itu riyadhiyah, matematika? Sekarang saya tanya. Saya bilang ke kalian, bayangkan sesuatu yang bentuknya persegi 4. Persegi 4 itu ada panjang dan lebar. Dan sudutnya ada 4. Bisa dibayang nggak? Bisa aja. Entah itu nanti fil kharij bentuknya pintu, entah itu fil kharij bentuknya lemari, entah itu terserah. Yang penting saya kasih kamu tasawur sesuatu yang kotak, sesuatu yang bulat. 1 tambah 1, saya tanya, 1 tambah 1 itu butuh maddah fil kharij nggak? Untuk tertasawur fi dhihni tidak butuh maddah fil kharij. 1 tambah 1, 2 itu bisa kita langsung tasawurkan fi dhihni, di otak kita. Entah nanti maddahnya fil kharij itu 1 apel tambah 1 apel, 1 pisang tambah 1 pisang, nggak ada soal. Nah ini ilmu level kedua, disebut sebagai al-ilmu al-awsat, ilmu level menengah. Karena matematika itu bisa dipakai dalam apa saja, sains, dalam ilmu-ilmu sains fisik maupun humaniora. Bisa dipakai, ilmu sosial bisa dipakai semua. Matematika. Nah, yang ketiga ini yang ilmu, makanya disebut al-ilmul a'la. Dia tidak butuh maddah, tidak butuh fisik fil kharij wa dhihni. Fil kharij wa dhihni. Artinya di dhihn kita bisa membayangkan itu tanpa perlu ada maddahnya. Di kharij pun tidak ada maddahnya, tidak ada materinya fil kharij. Contohnya apa? Contohnya adalah sebab akibat. Sekarang saya tanya coba. Ketika api membakar kertas, kamu bisa ngelihat nggak sebab akibatnya? Nggak bisa. Yang kamu lihat adalah ada api, ada kertas, kamu dekatkan api itu ke kertas, terjadi terbakar. Jadi yang kamu lihat hanya kejadian berturut-turut antara api, kertas, terjadi terbakar. Udah. Terus kamu katakan sebab kertas itu terbakar karena sebab api. Pertanyaannya, sebab akibat itu kamu lihat nggak? Nggak kamu lihat. Yang kamu lihat itu kejadian berturut-turut. Bisa dipahami? Ini penting ini. Ini penting sekali. Ini perdebatan panjang antara mutakallimin dengan falasifah, bahkan hatta yaumina hadza. Masalah sebab akibat. Sebab akibat itu ada nggak? Ada pisau, ada pisang. Saya potong pisang pakai pisau. Terus kamu katakan pisang ini terpotong sebab pisau. Tajam. Hah? Sebab tajam atau sebab pisau? Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oke. Saya potong pisang ini dengan pisau. Jadi saya mengatakan ada sebab akibat di situ. Akibat keterpotongan adalah pisau yang tajam. Sekarang saya tanya, kamu lihat nggak sebab akibatnya? Yang kamu lihat itu hanya pisau dan pisang, terus terjadi keterpotongan. Sudah selesai. Sebab akibat kamu lihat nggak? Nggak lihat. Tapi bisa tertasawur fi dhihni. Ada atharnya nggak fil kharij? Ada atharnya. Fil kharij ada atharnya, tertasawur fi dhihni, tapi nggak ada maddahnya. Paham? Paham nggak? Nggak paham. Saya lagi ya. Oke, pelan-pelan ya. Tahu sebab akibat kan? Tahu sebab. Oke, sebab akibat. Sebab akibat itu apa? Sebab akibat itu apa coba? Sebab akibat itu adalah terjadinya satu hal disebabkan oleh hal yang lain. Oke, terjadinya satu hal disebabkan oleh hal yang lain. Itu namanya sebab akibat. Oke. Ada pisau. Ada ada pisang. Saya potong pisang pakai pisau. Terbelahlah pisang itu. Oke. Terus kamu katakan bahwa pisang ini terpotong sebab pisau. Pertanyaan saya, sebab akibatnya di mana? Tapi kamu meyakini ada sebab akibat nggak? Yakin ada. Bisa kamu lihat nggak? Nah, itulah dia yang saya maksud. Sebab akibat itu sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi kamu bisa rasakan atharnya.
dia tidak wujudnya nih. Nah, kita bahas wujud kan. Wujudnya sebab akibat itu tidak butuh materi, tidak butuh maddah. Tidak perlu dilihat memang wujudnya. Tapi kita cukup melihat atharnya. Mafhum? Beda sama matematika. Kalau matematika memang ketika ditasawur nggak butuh maddah, tapi kalau kamu mau wujudkan fil kharij butuh maddah nggak? Bisa nggak kotak wujud tanpa ada maddahnya? Bayangkan kotak di kepalamu sekarang. Terbayang? Sekarang misalnya di di alam kharij ini, di alam luar ini ada kotak yang tanpa ada materinya, bisa nggak? Nggak bisa. Harus ada materi, apapun itu materinya. Mau itu materinya kayu, plastik, kertas, apapun. Pokoknya ada materinya aja. Jadi pahami? Nah, itu matematika. Jadi yang pertama tadi apa? Sesuatu yang tidak butuh materi, fi dzihni wal kharij. Itu namanya ilmul a'la, metafisika. Yang kedua, butuh materi fil kharij la fi dzihn. Yang ketiga yang paling dasar, butuh maddah fil kharij wa dzihn. Mafhum? Nah, itulah alasan kenapa filsafat di zaman dulu itu dibagi menjadi 3. Nah, ketiga macam filsafat ini kemudian diterjemah dalam dunia Islam. Ini kita masih, nanti ini sebenarnya ini kita akan bahas lebih lanjut nanti di pembahasan ilah ma'lul agak terakhir. Dan pembahasan pertama wujud. Ini masalah wujudnya masalah yang lumayan pelik sebetulnya. Maksudnya ini saya bingung mau nerangkan nerangkan secara tafsil apa enggak. Apa tafsil? Boleh. Nah, cuman khawatirnya filsafat pusing. Jangan. Ini saya cuma pengenalan aja sebetulnya. Oke, kita lanjut. 3 macam filsafat ini kemudian diterjemah dalam dunia Islam. Diterjemah dalam dunia Islam, dipelajari oleh ulama Islam. Tidak kemudian ulama Islam nelan mentah-mentah, enggak. Ibnu Sina itu tidak nelan mentah-mentah filsafatnya Aristoteles. Tetap oleh dia ada yang diperbaiki khususnya di bab ilahiyat. Kalau bab riyadhiyat dan tabiiyat itu banyak yang tidak dipermasalahkan. Yang banyak dipermasalahkan adalah bab ilahiyat. Oleh Ibnu Sina banyak diberi tambahan, direvisi, lalala dan seterusnya, tapi itu pun kesimpulannya masih banyak pendapat-pendapatnya Ibnu Sina yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, muncullah kemudian pendekar-pendekar ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membantah pandangan-pandangannya filsuf-filsuf muslim ini, mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi dan terakhir Ibnu Sina. Dibantah pandangan-pandangannya, tentu saja untuk membantah pandangan mereka kita harus memahami premis-premis mereka. Kita harus paham asumsi-asumsi mereka. Kita harus paham musalamat mereka. Hal-hal yang menurut mereka sifatnya aksiomatis kita harus paham. Akhirnya dipelajarilah ilmu-ilmu ini. Yang pertama kali mempelajari dengan serius adalah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau nulis pertama beliau nulis Mi'yarul Ilm, kemudian Maqasidul Falasifah, kemudian beliau ujungnya beliau menulis Tahafutul Falasifah. Di Tahafutul Falasifah beliau membantai habis pandangan-pandangannya Al-Farabi, Ibnu Sina dan Al-Kindi. Kemudian setelah itu Imam Ghazali selesai, dilanjutkan oleh Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi selesai, dilanjutkan oleh Imam Al-Baydhawi, yang kitabnya insyaallah akan kita pelajari. Dilanjutkan lagi sampai kemudian di zamannya Imam Aduddin Al-Iji, dan ini puncaknya ini muhakkik mutakallimin, era-era akhir itu mulai dari eranya Imam Aduddin Al-Iji, kemudian Imam Taftazani dan Said Syarif Jurjani. Ini 3 pendekar ulama Ahlussunnah mutaakhirin yang semua kitab-kitabnya, pendapat-pendapatnya dianggap sebagai pendapat-pendapat yang tahqiq. Bisa dipahami sampai sini? Nah, yang sebetulnya bisa kita ambil sebagai pelajaran penting adalah jarak antara Aristoteles dengan baginda Rasulullah SAW itu 8 abad.
Padahal jarak antara Aristoteles dengan Nabi Isa hanya 1 abad. Di jarak antara Aristoteles dengan Nabi Isa berapa? 1 abad. Jarak antara Aristoteles dengan Nabi Muhammad berapa? 8 abad. Selama 8 abad itu, pemikiran-pemikiran briliannya filsuf-filsuf Yunani, mulai dari eranya Socrates, Plato, dan Aristoteles itu terbengkalai sama sekali. Tidak ada yang mempelajari. Baru kemudian dipelajari oleh dunia setelah diterjemah oleh ulama-ulama Islam. Selama 8 abad terbengkalai. Banyak orang Barat mengakui bahwa di antara jasa terbesarnya peradaban Islam adalah menerjemah kitab-kitab Yunani yang tidak bisa difahami oleh orang-orang Eropa saat itu. Tidak bisa difahami oleh orang Barat saat itu. Difahami oleh orang Islam, diterjemah dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab dengan diterjemah ke dalam bahasa Arab jadi lebih mudah difahami oleh masyarakat luas, masyarakat global. Ini menunjukkan pertama jelas keistimewaan ulama-ulama Islam. Betapa cerdasnya ulama-ulama Islam saat itu. Ibnu Sina itu cerdasnya luar biasa loh. Beliau itu saya lupa hafal Quran, hafal Quran cuma berapa bulan begitu. Dan dikatakan bahwa beliau itu ketika membaca Quran begitu ya, 1 halaman dibaca, habis itu dibaca yang kedua, dibaca ketiga sudah hafal. Ibnu Sina itu. Ibnu Sina. Hebatnya luar, cemerlangnya luar biasa. Ya walaupun cerdasnya kayak apa, tetap kalau yang pemikirannya menyimpang kita katakan menyimpang. Nah, yang kemudian berjasa besar lagi adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyederhanakan dengan sesederhana mungkin pandangan-pandangan para filsuf-filsuf ini. Jadi gini ceritanya. Ketika filsafat Yunani itu diterjemah ke dalam bahasa Arab, itu yang diterjemah oleh Al-Farabi, kemudian dipelajari oleh Al-Kindi dan kemudian Ibnu Sina, itu yang bisa memahami hanya orang-orang ulama-ulama muslim saja yang bisa memahami. Orang dunia luar belum bisa memahami karena masih sulit itu. Menurut mereka ketika sudah diterjemah Al-Farabi itu masih sulit. Nah, ketika ditanggapi oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menjadi semakin gamblang dan gamblang. Bahkan ada beberapa, saya pernah dengar ada seorang profesor Barat, dia bilang Barat itu baru paham mantik setelah Imam Al-Ghazali menulis kitabnya Mi'yarul Ilm. Padahal mantik itu sudah ada di zaman Aristoteles, kemudian pelajari Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi. Itu orang-orang Barat memahami mantik yang ditulis oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Sina, mereka belum paham. Baru paham setelah Imam Ghazali rahimahullah menulis kitab namanya apa? Mi'yarul Ilm. Jadi Imam Ghazali itu luar biasa memang. Kitab-kitabnya itu sangat merakyat, kira-kira begitu. Walaupun kalau ente baca saya ragu paham. Oke. Nah, ala kulli hal ringkas saja. Allahu Akbar. Gaya menjelaskan akidah semacam ini itulah yang kemudian disebut sebagai kajian akidah ala thariqatil ajam. Gaya akidah ala thariqatil ajam. Jadi yang masyhur memang ada 2 thariqah. Yang pertama thariqatul Arab, yang kedua thariqatul ajam. Bedanya apa? Bedanya walaupun sebetulnya ya thariqatul Arab dan thariqatul ajam itu dinamakan bukan berarti kok terus berarti kalau thariqatul Arab yang mempelajari semua orang Arab. Kalau thariqatul ajam berarti orang ajam. Enggak. Di Indonesia itu banyak yang mempelajari akidah pakai thariqatul Arab. Di antaranya pondok saya sendiri. Padahal Indonesia itu ajam apa Arab? Ya ajam jelas. Orang-orang Arab sendiri banyak yang mempelajari akidah ala thariqatil ajam. Memang penamaannya disebut demikian karena awal mula yang mencetuskan ilmu-ilmu ini memang orang-orang ajam. Imam Ghazali itu orang ajam. Imam Ghazali itu orang mana coba? Orang Tus, Persia. Ya termasuk Imam Al-Jurjani, Imam Taftazani, Imam Baydawi rahimahullah, itu semua orang ajam. Makanya karena masyhurnya dan pertama kali ilmu ini dikaji oleh ulama ajam, maka thariqah semacam ini disebut thariqatul ajam. Perbedaannya ya cuman sebetulnya sisi istidlal aklinya saja. Jadi memang banyak menggunakan istidlal akli daripada nakli. Karena memang waktu itu lawannya siapa? Falasifah.
Lawannya saat itu falasifa yang sangat mendewakan akal. Sehingga memang mau nggak mau ulama-ulama ini kemudian mendalami ilmu-ilmu akliyat. Yang kemudian Thariqatul Ajam ini corak Thariqatul Ajam itu kemudian banyak juga mempengaruhi ilmu-ilmu yang lain. Misalnya usul fikih, habis itu ilmu nahwu juga sama. Kemudian apa lagi? Kalau ilmu hadis juga sama. Ilmu hadis juga sama. Ilmu hadis kalau kita baca misalnya kitab Imam Ibnu Hajar nggak terlalu sih. Ilmu hadis ada nggak ya? Karena rata-rata ulama-ulama hadis, khususnya ulama mustalah itu kebanyakan mengharamkan mantik. Imam Ibnu Shalah, terus Imam Suyuti kalau saya nggak salah juga mengharamkan. Terus siapa lagi? Macam-macam lah. Mafhum? Nah, itu tadi ringkasan dari sejarah munculnya ilmu umur ammah. Yang sebetulnya juga sejarah munculnya ilmu kalam ala Thariqatil Ajam. Ini sekarang saya jelaskan ringkas saja. Secara global, kira-kira umur ammah itu bahas apa? Apa pembahasan umur ammah? Yang mau dibahas itu apa sih? Apa nggak cukup kita belajar ilmu akidah lewat misalnya Jauharatul Tauhid, Kharidah Bahiyah atau kitab-kitab Imam Sanusi rahimahullah? Emang nggak cukup? Cukup nggak, Riz? Oh, iya, itu kalau emang udah cukup nggak apa-apa. Lo nggak mas? Kalau emang udah merasa cukup nggak apa-apa. Nah, saya saya sangat ada Imam Ar-Razi rahimahullah. Imam Ar-Razi itu kan mutakalimin yang luar biasa beliau. Beliau suatu ketika sedang jalan sama murid-muridnya banyak. Beliau itu kalau lagi jalan begitu itu murid-muridnya yang ngikuti beliau banyak. Jadi habis ngaji begitu, habis itu beliau keluar entah kemana, itu nanti diikuti murid-muridnya, tanya di tengah jalan, lalala dan seterusnya. Jadi lagi jalan di gang-gang atau di pedesaan begitu, diikuti oleh puluhan bahkan mungkin ratusan muridnya, sambil tanya-tanya, ngelewati seorang nenek-nenek tua. Neneknya itu gumun ngelihat ini rombongan apa ini, aneh-aneh, ngapain? Jalan, konvoi jualan, terus habis itu ada murid yang paling belakang ditanya, sini, ini lagi acara apa itu? Siapa itu orang yang di depan itu kok ditanya-tanya segala macam? Loh, ente nggak tahu itu siapa orang yang lagi jalan di depan itu? Nggak tahu siapa? Itu Al-Imam Ar-Razi rahimahullah. Beliau adalah orang, ini kata muridnya, ya, namanya murid mesti membanggakan gurunya. Ini Imam Ar-Razi itu orang yang telah membela akidah Islam. Dia telah membeberkan ratusan atau mungkin ribuan bukti wujudnya Tuhan. Katanya siapa namanya? Muridnya. Terus neneknya ini jawab dengan lugu. Dia bilang, wahai anakku, kalau misalnya orang itu tidak punya ratusan atau ribuan keraguan tentang Tuhan, maka dia tidak perlu mendatangkan ratusan atau ribuan argumen tentang Tuhan. Orang itu harus mendatangkan satu bukti karena ada syubhat yang masuk, maka dia perlu jawab. Ada satu syubhat lagi, jawab lagi. Ada muncul keraguan, dijawab lagi. Terus semakin banyak syubhat yang masuk, keraguan yang masuk, maka semakin banyak argumen yang harus dia utarakan. Muridnya diem. Nah, besoknya cerita ke Imam Razi, Syekh, ketemu nenek-nenek, Syekh, kurang ajar nenek-neneknya. Diceritakan begini. Terus kata Imam Razi malah bilang begini, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, saya minta anugerah iman seperti imannya orang-orang lugu itu. Itu orang-orang lugu itu cukup dengan satu bukti Allah ada, selesai, terus dia amalkan iman itu dengan tulus. Wis masuk surga. Imannya Arabi coba yang datang kepada Nabi. Nah, ini harusnya ini saya katakan di akhir majelis umur ammah ini harusnya. Ini mau awal majelis malah cerita kayak gini. Terus gak usah lah, langsung saya jelaskan aja ya. Wis. Ini penutup umur ammah nih harusnya. Oke. Bahas apa sih umur ammah ini? Jadi begini ceritanya. Umur ammah itu adalah
muqaddimah dari ilmu kalam. Oke. Umur Ammah itu adalah muqaddimah dari apa? Ilmu kalam. Ini kenapa? Umur Ammah itu muqaddimah dari ilmu kalam. Sekarang definisi ilmu kalam itu apa coba? Al-umur al-ammah muqaddimatun li'ilmi al-kalam. Sekarang definisi ilmu kalam itu apa? Apa definisi ilmu kalam? Ilmun apa? Kita coba lihat definisi yang di ilmun yaqtadiru ma'ahu ala itsbatil aqaid ad-diniyah bi iradil hujaj wa daf'i syubah. Definisi ilmu kalam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Adud Al-Iji dalam kitabnya Al-Mawaqif. Ilmul kalam adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbati al-aqaid ad-diniyah bi iradil hujaj wa daf'i syubah. Inilah tugas ilmu kalam. Tugas ilmu kalam itu sederhana saja, cuma 2 tugasnya. Yang pertama, memaparkan argumen-argumen tentang akidah-akidah yang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua adalah membantah syubhat-syubhat yang menyerang akidah agama Islam. Selesai sampai situ. Dengan apa memberi argumennya, memberi hujahnya itu dengan apa? Ya tentu saja dengan seperangkat ilmu, apapun itu. Lah ilmu yang biasanya atau yang bisa disepakati oleh semua manusia ya ilmu mantik. Ilmu apa? Ilmu logika, karena semua manusia punya akal. Maka asumsinya karena semua manusia itu punya akal, mereka itu hayawanun natik, yakni natikun bil quwah. Ya, manusia itu hayawanun natik, bukan natikun bil fi'li, tapi natikun bil quwah. Secara potensial. Karena setiap manusia itu punya akal, maka asumsinya mereka bisa diajak berpikir. Lah salah satu metode berpikir yang benar adalah logika. Oke. Jadi ilmu kalam tugasnya adalah ilmu yang kalau kita menguasainya, maka kita bisa menegakkan, mengitsbat akidah-akidah agama dengan cara apa? Dengan memaparkan argumen-argumen, hujah, dan membantah syubhat-syubhat yang ada. Oke. Maudhu ilmu kalam ada berapa? Maudhu ilmu kalam ada 3. Yang pertama ilahiyah, kemudian nubuwah, yang ketiga sam'iyah. Al-ilahiyah, terus kemudian an-nubuwah, kemudian as-sam'iyah. Al-ilahiyah berkenaan dengan Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Nubuwah berkenaan dengan sifat Nabi, sifat wajib Nabi, jaiz dan mustahil. Sam'iyah berkenaan dengan hal-hal yang ada sampai kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW, khabar shadiq, entah itu Al-Quran maupun hadis. Nah, pembahasan paling inti di dalam ilmu kalam itu adalah ilahiyah. Iya dong? Karena tanpa ilahiyah, maka kita tidak bisa mengitsbat nubuwah, dan karenanya kita tidak bisa mengitsbat sam'iyah. Maka tidak ada lagi turunan-turunannya, ilmu syariah, fikih, tafsir, dan seterusnya. Nggak bisa kita itsbat nih. Jadi pertama-tama al-masail al-kubra fi ilmil aqidah yata'allaku bil ilahiyah. Berkenaan dengan ilahiyah. Wa akbaru masailiha wujubu wujudillah. Syuf. Akbar masail ilmil kalam itsbatu wujubi wujudillah. Hal paling inti
di dalam ilmu kalam adalah mengisbat wujudnya Allah. Itu yang pertama kali. Karena tanpa mengisbat wujudnya Allah, maka kita tidak akan berbicara soal sifat wajib, mungkin, dan mustahil. Tanpa mengisbat wujudnya Allah, kita nggak bisa mengisbat nubuwah. Tanpa mengisbat wujudnya Allah, kita nggak bisa mengisbat sama'iyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, akbarul masail huwa isbatu wujubi wujudillah. Satu. Dengan apa kita mengisbat wajib wujudnya Allah? Dengan apa? Bisa dengan mantik? Bisa sekali. Contoh, dalam mantik kita sering mendengar satu proposisi berbunyi al-alam, misalnya bil mantik. Kita dengar proposisi apa? Al-alam mutaghayyir. Habis itu wa kullu mutaghayyir hadits. Maka wa kullu hadits la budda minal muhdits. Terus natijanya apa? Al-alam la budda minal muhdits. Al-alam la budda minal muhdits. Alam semesta harus ada yang menciptakan. Ini namanya kita mengisbat wujubu wujudillah dengan apa? Dengan mantik. Oke, lah kalau emang sudah bisa mengisbat wujubu wujudillah dengan mantik, terus umur ammah itu buat apa? Kan udah selesai. Masalah ilahiyah mengenai isbat wujubu wujudillah sudah selesai. Buat apa umur ammah, sudah buang aja. Tenang dulu, Bos. Syuf, kamu perhatikan coba. Mantik itu hanya membahas syaklul qadiyah. Syuf. Hanya membahas bahwa premis pertama atau qadiyah pertama berbunyi al-alam mutaghayyir. Yang dibahas mantik apa coba? Pertama tasawwurul alam, ya dong. Yang kedua tasawwur mutaghayyir. Ma ma'nal alam wa ma ma'nal mutaghayyir? Tasawwurul maudhu' wa tasawwurul mahmul. Tasawwurun nisbah bainal maudhu' wal mahmul. Ini yang paling sulit nih. Tasawwur nisbah bainal maudhu' wal mahmul. Wah, itu perdebatannya panjang tuh. Habis itu setelah itu nanti qadiyah yang kedua juga ditasawurkan lagi, ini ditasawurkan lagi. Setelah semuanya tertasawur, baru kemudian kita mentasawur apa? Bukan mentasawur, tasdik. Setelah tasawur tasdik. Kita lihat tasdiknya. Bener nggak secara proposisi ini ini hujjah syakal berapa ini? Syakal pertama, kedua, ketiga. Sudah selesai belum? Bener belum? Oh, ternyata sudah rapi semua, bener semua, selesai. Ada satu hal yang tidak dibahas oleh mantik. Apa itu? Dan ini yang terpenting. Dan inilah pembahasan umur ammah. Apa itu? Mawadul qadiyah. Apa? Al-mantik la yabhath an mawadi al-qadiyah. Perhatikan. Mantik tidak membahas tentang mawadul qadiyah. Isi atau kebenaran dari qadiyah, isi qadiyahnya. Yang dibahas mantik hanya syakalnya. Takrif definisinya apa? Kebenaran takrif itu tidak atau gini. Mawadul qadiyah itu apa ya kira-kira ya diterjemahkannya? Ya isi dari qadiyah itu. Saya kasih contoh. Misalnya begini. Saya mengatakan semua yang ada di laut adalah ikan. Paus ada di laut, maka paus adalah ikan. Benar nggak? Benar, secara mantik. Secara mantiki itu benar. Semua yang ada di laut adalah ikan. Oke? Maudhu'nya adalah semua yang ada di laut. Ikan adalah mahmulnya. Paus ada di laut, ya kan? Maka tinggal di ini aja itu kan syakal pertama itu. Semua yang ada di laut adalah ikan, paus adalah laut. Maka kesimpulannya paus adalah ikan. Bener nggak itu? Secara mantik natijah itu bener. Tapi secara fakta, realitas, bener nggak? Paus itu ikan bukan? Mamalia. Bukan ikan. Paus itu Paus itu apa? Mamalia. Paus itu mamalia. Jadi sekali lagi, itulah mawadul qadiyah. Jadi kata-kata semua yang ada di laut adalah ikan, itu premis yang sejak awal keliru. Bisa dipahami? Kelirunya dari mana? Maka kita harus bahas. Ini keliru karena semua yang ada di laut belum tentu ikan. Yang di laut ada mamalia, ada ikan, dan seterusnya. Inilah yang akan kita bahas. Al-alam mutaghayyir, ini premis pertama ini sudah benar belum? Ini apakah premis ini mawadul qadiyahnya sudah benar belum? Mutaghayyir itu apa sih?
Hadis itu apa hadis? Benar nggak yang setiap mutaghayyir hadis itu benar nggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang tidak dibahas mantik dan inilah pembahasan umur ammah. Inilah pembahasan apa? Umur ammah. Jadi umur ammah itu membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh mantik, yaitu mawadul qadiyah fil ilahiyat. Fil ilahiyat. Coba saya recap lagi ya. Perhatikan. Jadi tadi tugas ilmu kalam itu apa? Ilmu yang fungsinya untuk itsbatul aqaid ad-diniyah dengan memberi hujah-hujah. Maudhu ilmu kalam yang perlu dikasih hujah itu apa saja? Yang perlu dikasih hujah ya semua maudhu ilmu kalam. Ilahiyah perlu dikasih hujah, nubuah perlu dikasih hujah, sam'iyah perlu dikasih hujah. Kalau ada syubhat-syubhat yang masuk di ilahiyah perlu dibantah, syubhat-syubhat masuk pada nubuah perlu dibantah dan seterusnya. Itu tugas ilmu kalam. Nah, masail kubro dalam ilmu kalam ilahiyah. Karena tanpa ilahiyah kita tidak bisa mengitsbat nubuah, tanpa nubuah kita tidak bisa mengitsbat sam'iyah dan seterusnya dan seterusnya. Aturan-aturan semua ilmu-ilmu syariat, ya, akidah, syariat dan akhlak tidak bisa kita itsbat semua. Maka kita perlu betul-betul memperhatikan persoalan ilahiyah. Wa akbaru masaili al-ilahiyah huwa itsbatu wujubi wujudillah. Menegaskan, memastikan, menegakkan argumen bahwasanya Tuhan itu wujud, bukan hanya wujud, wajib wujud. Mantik hanya bisa memberi kita syakal, memberi kita, menyusunkan kepada kita proposisi bahwa Allah itu wajib wujud, tapi mantik tidak membahas wujud itu apa. Wajib wujud itu apa? Emang wujud itu apa sih? Apa saja yang wujud? Ada berapa wujud itu? Dibahas mantik nggak? Nggak, mantik nggak bahas itu. Mantik tidak membahas itu. Mantik hanya, mantik itu fungsinya apa toh? Menyusun argumen atau menghasilkan satu kesimpulan dari proposisi-proposisi yang sudah tersedia. Menghasilkan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang sudah tersedia. Lah masalahnya proposisinya ini, untuk menyediakan proposisi ini kita butuh ilmu lain selain mantik, nggak bisa mantik. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa sebetulnya mawadul qadiyah itu pembahasannya bukan, memang iya, mawadul qadiyah pembahasannya bukan mantik, tapi itu pembahasan yang lain, istiqra itu pembahasannya. Pakai istiqra. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi mantik tidak membahas apa? Wujud itu apa sih wujud itu? Wujud itu apa? Emang apakah kalau memang Allah itu wajib wujud, emang ada yang nggak wajib wujud? Yang wujud itu apa saja? Emang apa saja yang wujud? Nah, maka dibahaslah oleh apa? Ulama-ulama kalam, dimulai dari al-ma'lum, imma al-mawjud, wa imma al-ma'dum. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas. Pembahasan tentang mawjud dan ma'dum, itu pembahasan pertama ya. Dan nanti akan diteruskan ke pembahasan-pembahasan lain. Ini baru mukadimah. Saya ingin ngasih gambaran besar, ini bahas apa, kenapa kita perlu bahas ini, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apa? Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya ya hal-hal yang universal, pembahasan universal. Nah, ammah, umum. Kalau di bahasa Inggris biasanya disilahkan dengan apa? Maksudnya? Ada. Jadi gini, umur ammah itu sebetulnya kalau misalnya di barat ya. Kalau di barat itu pembahasan tentang ontologi. Jadi filsafat ontologi. Ontologi itu bahas apa? Ontologi itu bahas wujud. Jadi misalnya dalam filsafat ontologi ada dua madhab. Atau filsafat yang bahas ontologi ada dua madhab. Ada yang terkenal loh ya. Ada idealisme dan ada materialisme. Jadi maksudnya apa maksudnya? Materialisme mengatakan semua hal yang wujud itu hakikatnya hanya materi saja. Yang non materi tidak wujud. Jadi mereka membahas
apa itu wujud dan apa saja yang wujud. Yang wujud menurut mazhab filsafat materialisme itu hanya apa? Materi saja. Atau asal usul dari semua wujud yang ada ini mulanya dari materi. Itu kata siapa? Materialisme. Idealisme mengatakan enggak. Asal semua yang wujud itu asalnya dari ide. Jadi kalau ada rumah nih, ada rumah, sebelum rumah itu dibangun, itu kan arsitek sudah punya ide soal rumah. Dia sudah gambar rumahnya, sudah ngukur-ngukur segala macam. Idenya sudah jadi, baru rumahnya dibangun. Berarti aslinya yang sebelum materi wujud, yang wujud itu apa dulu? Ide. Nah, jadi pembahasan wujud itu perdebatan penting sekali di dalam dan ini pembahasan aslul masalah. Aslul masalah. Asal semua masalah itu pembahasan tentang wujud. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi awal ketika filsafat Aristotelian itu direvisi oleh filsuf Islam Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, kemudian kan masih bertentangan dengan akidah Aswaja. Kemudian akhirnya direvisi lagi oleh Al-Ghazali. Dengan kita pertamanya sebetulnya bukan direvisi, disederhanakan. Imam Ghazali gini, kalau dalam masalah ilahiyat Imam Ghazali bantah. Jadi sifatnya bukan merevisi. Bedanya ilmu kalam dengan filsafat adalah filsafat itu membahas apapun, terserah, yang mau dibahas apa saja, kesimpulannya bisa apa saja tanpa ada batasan, itu filsafat. Kalau ilmu kalam, pembahasan yang dibahas ilmu kalam itu terikat oleh al-ma'lum minad-din bid-darurah. Sehingga sebetulnya ulama-ulama Islam walaupun berpikir menggunakan logika, mereka tidak bisa terlepas dari al-ma'lum minad-din bid-darurah. Jadi ketika mereka hendak misalnya menyimpulkan sesuatu, walaupun menggunakan akal, mereka harus cek dulu. Ini kira-kira kesimpulan ini sesuai dengan ma'lum minad-din bid-darurah enggak? Kalau sesuai, maka bisa diterima. Karena sebelumnya kita sudah mengifbat tentang benarnya Islam dulu. Islam itu agama yang benar, Nabi Muhammad nabi yang benar, syarat yang turun kepadanya itu syarat yang benar. Maka hal-hal yang ma'lum minad-din bid-darurah ini sesuatu yang mutlak benar, absolut benar. Apapun kesimpulan kita soal pemikiran tidak boleh lepas dari al-ma'lum minad-din bid-darurah. Kemudian ma'lum minad-din bid-darurah setiap daerah beda-beda kan? Ya enggak, cuman Presiden jawabannya. Belum. Ya ma'lum minad-din bid-darurah itu sesuatu sebenarnya bukan beda-beda setiap daerah. Setiap daerah itu kan yang mengajarkan kepada mereka ulamanya beda-beda. Jadi aslinya ma'lum minad-din bid-darurah itu sama. Enggak ada beda antar negara, tapi ada sesuatu yang orang-orang itu sesuatu yang sebetulnya ma'lum minad-din bid-darurah tapi dia masih khafi. Kayak contoh misalnya hukum bihar. Ente tanya sama Rezeki. Ente tanya sama orang pelosok Giza, tanya, tahu bihar enggak? Enggak tahu mereka bihar itu apa. Padahal itu ma'lum minad-din bid-darurah. Dalam Quran ada. Mereka mengakui Quran itu kalamullah, tapi tidak semua isi Quran mereka pahami. Jadi mereka memahami ma'lum minad-din bid-darurah secara global, tidak tafsilan. Padahal semua yang ada di dalam Quran yang mujma' alaih itu dianggap sebagai ma'lum minad-din bid-darurah. Tapi bagi yang daerah yang khafi itu tetap ma'lum minad-din bid-darurah kan? Tapi kalau dia menyelisih tanpa dia tahu, enggak. Gimana? Kalau misalnya ada orang menyelisih ma'lum minad-din bid-darurah tapi dia nggak tahu, enggak masalah. misalnya karena jauh dari ulama atau karena dia qoribu ahdin bil Islam, nah itu tidak. Tapi tetap jadi dikatakan ma'lum minad-din bid-darurah. Iya dong, tetap. Walaupun khafi di daerah tersebut. Walaupun antara ma'lum minad-din bid-darurah dengan khafi itu dua hal yang agak janggal itu sebetulnya. Ma'lum minad-din bid-darurah itu harusnya ya sesuatu yang semua orang tahu tanpa mikir. Allahu a'lam. Tapi ya gimana coba? Ini di daerah saya itu, sekarang saya tanya, sholat zuhur 4 rakaat itu ma'lum minad-din bid-darurah enggak? Tapi di tempat saya ada anak kuliah, ditanya sholat zuhur berapa rakaat, enggak bisa jawab. Ayo coba gimana coba? Nah, jadi ya sudah. Mau gimana? Allahu a'lam. Oke.
Terus belum ke pertanyaan ini tadi. Jadi Apa? kemudian ketika dirot sama Imam Ghazali, kemudian dilanjutkan dan disempurnakan di ulama setelahnya sama Imam Razi, Imam Razi, setelah Imam itu Baidawi, baru ke Imam Abduddin Iji, Taftazani, Syarif Jurjani. disempurnakan lagi ya. Ya, Bahasanya disempurnakan. ditahqiq Dan disempurnakan. Seluruh Allah nggak ada salahnya. Kenapa? Seluruh Allah. Ada? Ini kasar ya. Ini kan ringkasan. Saya kemarin melihat Tawalik. Jadi langsung pakai tawalik, nanti syarah-syarah tawalik. Loh iya emang gitu. Jadi nggak ada yang salah seluruh Allah gitu. Setahu saya nggak ada. Bahkan Nuzul Arwah ini kan baru kemudian saya kurang ini ya, kurang tahu juga. Tapi kenapa kok selalu didahului mantik umur amal? Nah, ini penting, pertanyaan penting ini. Kenapa? Ya Jadi gini sebetulnya ya. Kisahnya itu gini kisahnya. Allahu Akbar. Oke. Sebetulnya jadi kita harus bedakan antara urutan dalam ilmu dengan urutan dalam belajar. Urutan dalam ilmu umur ammah itu harusnya nomor 1 dulu. Yang pertama umur ammah aslinya. Sebelum apa? Sebelum kalam, sebelum apa? Iya, ini secara urutan keilmuan ya, secara urutan ilmu yang pertama ya harusnya umur ammah dulu dong. Kan dia kan yang paling umum. Dia bahas tentang wujud loh. Wujud al-maklum. Maklum itu ma min sya'nihi ayyu'lam. Semua yang mungkin kamu ketahui itu masuk dalam umur ammah. Mantik itu termasuk masuk di situ juga. Ma min sya'nihi ayyu'lam, semua yang jadi secara urutan keilmuan atau urutan apa ya istilahnya, urutan wujud atau urutan apa begitu, itu umur ammah dulu. Tapi kenapa di dalam kitab-kitab khususnya yang kemudian ditulis oleh mulai dari Abduddin Al-Iji syarah Mawaqif, kemudian syarahnya terus termasuk Maqasid milik Imam Taftazani, kenapa didahului mantik? Memang dalam metode belajar didahului mantik dulu. Kenapa? Ini dia. Rahasianya di sini. Jadi, kan saya tadi bilang umur ammah itu bahas hal yang wujud. Bahas tentang wujud al-ma'lum, ma min sya'nihi ayyu'lam. Membahas segala hal yang mungkin kamu ketahui. Coba bayangkan. Segala hal yang mungkin kamu ketahui itu apa saja coba? Wah, macam-macam. Kaleng kerupuk, pohon pisang, apa lagi? Hah? Wakil presiden. Semua hal yang mungkin kamu ketahui. Oke? Semua hal yang mungkin kamu ketahui. Nah, tujuannya untuk isbatu wujudillah. Kamu pengen mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan wujud Tuhan berbeda dari wujud-wujud selain Tuhan. Tuhan itu wujudnya itu apa? Laisa kamitslihi syai'. Tapi untuk sampai pada pemikiran itu kamu butuh proses penalaran yang benar. Bisa dipahami nggak? Orang itu sebelum mengisbat sesuatu, sebelum menyusun hujjah, kan untuk mengisbat sesuatu itu pakai hujjah, pakai argumen. Lah untuk menyusun argumen butuh penalaran yang benar. Jadi pertama-tama benarkan dulu cara berpikirmu. Benarkan dulu nih cara berpikirmu nih. Setelah cara berpikirmu benar, kamu bahas apapun yang kamu tahu. Semua hal yang wujud yang ada di alam semesta yang bisa kamu capai dengan otakmu itu kamu bayangkan semua, cari semua hal yang ada di cakrawala ini. Cari semuanya. Setelah nanti otakmu mentok, nggak bisa nemu apa-apa lagi. Otakmu sudah mentok. Yakinilah semua itu bukan Tuhan. Tuhan tidak seperti apapun yang ada di pikiranmu. Itu tugas umur ammah. Itulah alasan kenapa mantik didulukan. Di mantik itu yang pertama-tama untuk ngelatih kita membenarkan cara berpikir kita dulu. Percuma ente ngelihat ya akhirnya jadi kayak orang kalau misalnya cara bernalarnya itu keliru. Mau dia melihat apapun, hal yang sederhana pun kesimpulannya pasti salah. Nggak usah disuruh ngelihat alam semesta. Suruh ngelihat kenapa kompornya nggak bisa nyala aja dia nggak tahu. Ini kenapa ini kok nggak bisa nyala? Misalnya begitu. Nah, jadi karena untuk mengisbat Tuhan itu kan sesuatu yang besar, maha besar. Untuk mengisbat itu ya kita perlu pertama-tama apa? Membenarkan cara bernalar kita dulu. Nanti setelah itu, setelah cara bernalarnya benar, baru berpikirlah tentang apapun yang bisa kamu ketahui, apapun
yang terbayang oleh akalmu. Tidak masuk akal apapun itu. Bayangkan semuanya. Ketika sudah mentok, kamu nggak nemu apa-apa lagi nih. Jauhar, arot, semuanya sudah kamu bayangkan. Atom, dalam-dalamnya atom. Di luar angkasa sana kamu melihat ada gugusan bintang-bintang. Semuanya kamu lihat. Sampai kamu meneliti black hole sekalipun. Jadi mulai dari, makanya kan di dalam Jawharut Tauhid gimana dan nadhamnya dan fangdur ila alamil asfali thummang takil ila alami sufuli thummang takil ila alami ulwi thummang, ya. Lihatlah alam yang ada di atasmu. Matahari, bintang, gugusan bintang-bintang, debu-debu kosmik, black hole sekalipun. Udah ngelihat atas sampai ujung black hole, kembali ke bawah. Yang paling dalam, dirimu, sendalmu, pasir-pasir yang ada di sendalmu, unsur-unsur yang ada di pasir-pasir, debu-debu yang ada di sendalmu itu, yang paling dalam, atom, inti atom, neutron, elektron, lalala, semuanya kamu lihat, observasi semua, pelajari semua. Kalau sudah mentok, yakinilah semua itu bukan Tuhan. Tuhan laisa kamitslihi syai'. Nah, intinya itu aja sebenarnya intinya. Mafhum? Udah berapa menit ini? Udah berapa menit? 5. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau dari terus Yunani yang diterjemahkan itu memang cuma satu kitab organ gitu aja atau banyak sebenarnya? Apa? Cuma satu kitab organ mirip Aristoteles? Enggak, banyak. Enggak hanya itu. Kalau misal ilmu ini membahas yang maklum, yang wujud, kenapa enggak dimasukin ilmu kalam aja? Hah? Kenapa enggak sekalian dimasukin ilmu kalam? Lah ini kan muqaddimah ilmu kalam. Tapi nggak di semua kitab, maksudnya kitab ilmu kalam nggak ada ini gitu kan? Umur lama kenapa nggak langsung dimasukin semua pembahasan ke ilmu kalam? Digabungkan ke kitab ilmu kalam loh. Di Syarah Mawaqif itu digabungkan umur ammah. Iya. Ini nih hampir di semua kitab-kitab yang, makanya saya bilang tadi, ini kan alat yang kenapa kita nggak pernah lihat? Karena kita tidak pernah atau kita jarang sekali, atau barangkali di Indonesia, memang di Indonesia jarang sekali mengkaji ilmu-ilmu kalam yang ala thariqatil ajam, rata-rata ala thariqatil arab, atau enggak campuran antara thariqatil ajam dan arab. Misalnya Imam Sanusi ada yang bilang ala thariqatil ajam, ada yang bilang campuran antara ajam dan arab. Tapi jangan remeh Imam Sanusi itu ya, sebetulnya. Misalnya kita baca kitabnya beliau Al-Kubro atau Al-Wusta. Al-Kubro lah. Kita baca kitabnya Al-Kubro atau termasuk syarahnya. Di pembahasan awal atau di Umul Barohin aja sebetulnya. Umul Barohin. Di Umul Barohin itu hal yang pertama kali dibahas itu apa coba? Hukmul aqli imma al-wujub wal imkan wal istihalah. Ada kalanya hukum akal itu ada 3, ada kalanya wajib, mungkin dan mustahil, terus dibahas. Wajib itu apa, mungkin itu apa, itu pembahasan umur ammah. Hukum akal wajib, mungkin, mustahil itu pembahasan apa? Umur ammah. Di syarahnya mesti dibahas. Kenapa kok hukum akal itu kenapa cuma 3 ini? Kenapa cuma 3? Itu nanti akan dibahas. Jadi pembahasan umur ammah ini saya sepil aja. Jadi pembahasan umur ammah itu ada 5 atau 6. Yang pertama membahas tentang maujud dan ma'dum. Yang kedua membahas tentang wujud dan adam. Ini 2 hal yang berbeda. Maujud wujud itu adalah sifat dari maujud. Wujud itulah sifat dari maujud. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga membahas tentang wujud qidam sama hudus. Wujud mungkin qidam hudus. Kemudian membahas tentang wahdah wal kathroh. Membahas tentang ilah wal ma'lul. Di beberapa kitab, diantaranya Matali, matan kitab ini, matan asli kitab ini, Matali, itu ada tambahan satu pembahasan, yaitu mahiyah. Pembahasan tentang mahiyah. Nah, di sini tidak ada. Ilah ma'lul, nah ini dia. Ilah ma'lul ini diantara salah satu pembahasan yang aslinya di filsafat barat
Yunani itu masuknya bukan ilmu ilahiyat, tapi dia masuk ke ilmu tabiiyat, masuk ke sains. Ilah maklul, sebab akibat itu dimasukkan ke sains, tapi oleh ulama Islam dimasukkan ke ilahiyat. Coba bayangkan, sebab akibat dimasukkan ke ilahiyat. Padahal kan naturalnya orang mikir bahwa ya sebab akibat kan pembahasan sains kan. Kalau ada api terbakar terjadi sebab akibat. Ya kan? Harusnya masuk ke sains, tapi oleh ulama Islam dikatakan apa? Masuk ke ilmu ilahiyat. Kenapa itu coba? Wah, itu nanti pembahasannya panjang itu. Pembahasannya panjang. Waktu kita masih panjang, lanjut. Dikit. Nah, saya kasih sebenarnya saya mau bahas satu lagi definisi dikit, cuman kayaknya bakal panjang juga. Jadi saya ngantuk. Sekarang saya tidurnya agak awal sebetulnya. Jadi malam-malam nih nggak bisa agak lama-lama. Oke, saya bahas pembahasan terakhir aja, catatan terakhir. Kalau ada orang tanya, apa relevansi pembahasan ini dengan zaman sekarang? Yang masih relevan pembahasan zaman sekarang ini? Jawabannya banget. Pertama, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, umur ammah ini adalah ontologi dari ilmu kalam. Ontologi itu apa? Ontologi itu ilmu yang membahas tentang wujud. Maka sebetulnya ilmu ini itu berhadapan langsung dengan ilmu-ilmu atau filsafat-filsafat ontologi yang terkenal dua macam, idealisme dan materialisme. Idealisme berarti berhadapan mulai dari filsafatnya Plato sampai Hegel. Berhadapan langsung dengan orang-orang itu. Plato sampai Hegel. Zaman klasik sampai modern. Yang materialisme berhadapan langsung sama Demokritos sampai nanti ujungnya Karl Marx. Berhadapan langsung dengan itu. Benar nggak bahwa yang wujud itu hanya materi? Benar nggak awal mula asrul wujud itu ide? Atau bahasa Arabnya falsafah mithaliyah, itu idealisme. Kalau materialisme falsafah madiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara pembahasan di dalam pemikiran Islam juga, kalau tadi kan berhadapan dengan falsafah-falsafah yang di luar Islam. Kalau di dalam pemikiran Islam juga sama. Misalnya nanti juga kita membahas apakah yang wujud itu harus selalu berupa jisim. Nanti kita akan berhadapan dengan Mujassimah. Karena menurut mereka bahwa Tuhan itu ya jisim. Karena kalau nggak jisim nggak ada. Yang ini mirip-mirip materialis sebetulnya. Orang Mujassim itu mirip-mirip apa? Materialis. Jadi segala sesuatu itu harus berwujud materi. Bahkan lebih parah lagi. Karena materialisme itu masih menganggap gravitasi itu ada dan bukan jisim. Gravitasi itu ada dan bukan jisim. Mujassim itu bahkan Tuhan itu harus jisim. Itu kan kacaunya luar biasa. Nah, jadi kita berhadapan langsung dengan apa? Mujassim. Atau kalau zaman dulu namanya istilahnya karomiyah. Kalau zaman sekarang Mujassim atau ya biasa disebut Wahabi. Nah, kemudian nanti juga kita akan membahas tentang misalnya wujud itu ada yang wajib, ada yang mungkin. Sekarang misalnya wujud yang mungkin itu apakah bisa muncul dengan sendirinya atau harus tiba-tiba? Apakah wujud yang mungkin itu butuh mujid atau butuh man aujadahu atau tidak? Bisa nggak wujud yang mungkin ini muncul musodafatan secara tiba-tiba dari ruang hampa? Itu bisa nggak? Lah itu nanti debatnya sama orang-orang ateis. Nah, yang menyatakan bahwa ya alam semesta itu ya muncul tiba-tiba, kebetulan, lalala dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian masalah wahdah wal kathroh. Nanti ada pembahasan apa? Wahdah wal kathroh. Wujud itu satu atau ada lebih dari satu. Kenapa ini penting? Karena ada madhab wahdatul wujud. Wahdatul wujud menganggap bahwa wujud itu asalnya satu. Wujud itu tidak banyak. Wujudnya saya, Zidan, Rizky dan itu aslinya tidak ada itu. Al-kullu huwa. Nah, madhab wahdatul wujud ini ada tiga macam. Yang pertama ada wahdatul wujud al-maddiyah. Ini kalau di barat filsufnya namanya Spinoza. Itu terkenal sekali, al-alim al-kabir Spinoza. Dia mengatakan bahwa wahdatul wujud maddiyah, dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu ya alam semesta ini. Ya semesta ini Tuhan, ya kita ini Tuhan semua ini. Jadi wujud itu cuma satu, ya ini materi, wahdatul wujud al-maddiyah. Jadi wujud itu cuma
materi dan semuanya itu aslinya satu dan semuanya itu adalah Tuhan, yakni sesuatu yang qadim. Itu apa? Wahdatul wujud madiyah. Tuhan itu ya alam raya ini, alam ini, inilah Tuhan. Yang kedua adalah wahdatul wujud ala Ibnu Arabi. Dia mengatakan, oh enggak, alam raya ini tidak sama dengan Tuhan. Alam raya ini hanya tajalli dari Tuhan. Wujud itu satu memang, hanya Tuhan saja. Wujud hakiki hanya Tuhan. Alam ini apa? Alam itu hanya tajalli. Dia tidak wujud sama sekali. Dia hanya tajalli saja. Dia bukan wujud hakiki. Bahkan dikatakan tidak wujud. Wujud hakiki hanya Tuhan Allah saja. Alam semesta ini nggak wujud. Dia hanya tajalliyatul ilah. Oh, jelas tajalliyatul. Itu nanti apa namanya? Tapi ini bertentangan nggak sampai Ahlussunnah? Jelas bertentangan. Tajalliyat itu. Iya, bertentangan dengan Ahlussunnah. Bukan ma'rifat. Tajalliyat bukan ma'rifat. Tentu saja menurut ulama yang mengatakan Ibnu Arabi tidak sesuai dengan Ahlussunnah. Kalau yang mentakwil kalamnya Ibnu Arabi dan seterusnya ya tentu saja mengatakan bahwa Syekh Ibnu Arabi itu masih Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu a'lam. Ya, bisa ditakwil-takwil. Oke. Kemudian yang ketiga ada wahdatul wujud juz'i. Jadi ini kalau di barat ini mazhabnya Alfred Whitehead. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak sepenuhnya alam, alam juga tidak sepenuhnya Tuhan. Jadi antara alam dengan Tuhan itu ya separuh-separuh. Makanya disebut wahdatul wujud al-juz'i. Mazhabnya disebut mazhab panentheism. Kalau wahdatul wujudnya Ibnu Arabi disebut pantheism. Kalau ini panentheism. Jadi separuh-separuh. Juz'inya Tuhan itu alam, juz'inya alam juga bisa Tuhan. Alam itu tidak sepenuhnya Tuhan, Tuhan tidak sepenuhnya alam. Khusus min wajib berarti. Ya sembuh karo. Enggak sih, ya apa? Saya juga belum tidak membaca karya-karyanya. Saya cuma baca sekilas di kitabnya Syekh Said Faudah. Lah, terus yang terakhir masalah illah wal ma'lul. Bab terakhir dalam umur ammah. Nah, inilah kajian yang sangat pelik sekali dalam umur ammah, masalah illah wal ma'lul. Di sini kita bertemu dengan filsuf-filsuf nama-nama besar, David Hume misalnya. David Hume itu luar biasa. Walaupun dia ateis, tapi pandangan dia terhadap illah wal ma'lul itu mirip dengan Asy'ariyah. Pandangan David Hume. Padahal David Hume itu muncul jauh setelah Imam Ghazali rahimahullah. Pandangan David Hume tentang illah wal dia ateis. Pandangan David Hume tentang illah wal ma'lul mirip seperti Asy'ariyah. Dia mengatakan bahwa illat wal ma'lul atau kausalitas itu tidak ada, sebab akibat itu tidak ada. Yang ada adalah kejadian berturut-turut, yang kemudian kejadian berturut-turut itu kita namai sebab akibat. Ada yang mengatakan bahwa David Hume terpengaruh oleh Imam Al-Ghazali, Allahu a'lam. Tapi pandangan dia ini mirip sekali dengan Asy'ariyah. Dia menafikan illah wal ma'lul mutlaqan, walaupun sebenarnya kalau kita tahqiq ada sedikit perbedaan antara pandangan David Hume dengan Asy'ariyah. Tapi secara zahir mirip memang antara David Hume dengan Asy'ariyah. Karena dia hanya beriman kepada sesuatu yang bisa diindra. Masalahnya sebab akibat itu nggak bisa diindra, maka sebab akibat tidak ada. Yang kita lihat cuma apa tadi? Kejadian berturut-turut, ada api, ada kertas, terjadi terbakar. Itu kalau saya awal-awal dulu baca filsafat barat yang model begini-begini. Saya jadi ingat dulu saya SD. Dulu waktu saya SD, itu sama orang tua saya sejak kecil itu selalu diajari iman yakin. Jadi kalau misalnya saya sakit begitu ya, sebelum minum obat itu saya nggak boleh minum dulu, ditalkin dulu. Ayo, obat tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Obat menyembuhkan harus dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dengan kamu minum obat maka sembuh. Kalau Allah tidak kehendaki walaupun minum obat kamu nggak sembuh-sembuh. Allah kehendaki minum obat tambah sakit. Jadi sebelum minum obat ditalkin seperti itu. Terus nanti ada kajian ada iman yakin, misalnya setiap malam itu habis taklim iman yakin. Api tidak bisa membakar, yang membakar adalah Allah. Serius. Jadi Allah menciptakan api, Allah menciptakan kertas, Allah mempertemukan api dan kertas, Allah menciptakan terbakar. Saya dulu kecil, apa sih tinggal kertas dibong lah, ngobong beda. Allah ciptakan api, Allah ciptakan kertas.
lama saya MA begitu, mondok, terus kemudian belajar ilmu akidah, saya baru tahu, oh ternyata ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini akidah Asy'ariyah begini memang. Waktu itu saya mikirnya masih, ya masa diajarkan anak kecil itu nggak perlu lah. Saya mikirnya masih gitu, Tapi saya mikir juga, ya ini kan akidahnya orang Islam ya, emang orang Islam yakini gini ya, mereka jelas membela akidahnya. Orang-orang Barat kan sering bilang bahwa orang-orang Muslim itu mengatakan tidak ada sebab akibat itu karena mereka pengen menjustifikasi mukjizat. Jadi mereka pengen menunjukkan, membenarkan bahwa buktinya ada api yang tidak bisa membakar, yaitu Nabi Ibrahim. Mereka pengen buktikan itu aja sebetulnya dengan keyakinan mereka. Sampai ketika saya baca filsafat Barat, ternyata filsuf besar yang dikagumi oleh orang Barat itu, padahal dia ateis, dia menafikan sebab akibat. Saat itu saya bangga saya. Ternyata sejak kecil saya sudah dimasukkan ke dalam arus pemikiran filsuf besar. Jadi luar biasa. Dan itu penting itu. Mentalkinkan itu, walaupun anak kecil nggak tahu, tapi itu penting. Kadang kita itu diajari sesuatu yang kita nggak tahu, ketika kita sudah besar, kita baru tahu ternyata, ini luar biasa ternyata, ini pembahasan dalam yang ditalkinkan dengan cara yang sederhana. Lu bayangkan coba, kalau yang kita tahu hanyalah kejadian berturut-turut, kita tidak bisa melihat sebab akibat, karena sebab akibat itu sesuatu yang sesuatu yang tidak butuh maddah fil dhihni wal kharij. Anak kecil nggak paham. Ajari aja, Allah nyiptakan kertas, Allah menciptakan api, Allah mempertemukan kertas dengan api, Allah menciptakan terbakar. Kalau Allah kehendaki, Allah pertemukan api dengan kertas, tidak terjadi terbakar. Kalau Allah kehendaki, Allah pertemukan api dengan kertas, Allah ciptakan terbakar. La ilaha illallah. Luar biasa kan? Kalau Quran juga kayak gitu. Harusnya kayak iya, setiap pagi kalau di Indonesia. Beda di sini kayaknya. Kalau di Mesir ya ikut. Di Mesir kan bukan Asy'ariyah. Lah khilafah. Mau minta keterangan ulang lagi yang riyadiyah sama maddah. Ya. Merupakan inti itu. Jadi filsafat Yunani zaman dulu itu objek atau pembahasan mereka itu kalau kita kategorikan ada 3. Yang pertama ada, saya tulis saja. Yang pertama ada al-ilmul a'la. Yang kedua ada al-ilmu al-awsat. Yang ketiga ada al-ilmu al-adna. Apa itu ilmu a'la? Ilmu a'la itu membahas tentang segala sesuatu yang tidak butuh maddah. Ya tahu. Yastaghni anil maddati. Yastaghni itu tidak butuh. Istighna tidak butuh. Ya, mencukupkan diri. Nah, yastaghni mencukupkan diri anil maddah, dari materi. Fi dhihni wal kharij. Kalau ilmu ausat itu yastaghni anil maddati fi dhihni saja, lal kharij. Yang ketiga butuh ya, apa butuh? Yahtaju atau la yastaghni gitu aja bisa juga, la yastaghni. Kalau ini kan kalau dia ifrad berarti maknanya mencukupkan diri, ini berarti tidak cukup. La yastaghni anil maddati fi dhihni wal kharij. Nah, apa itu yang yastaghni anil maddah fi dhihni wal kharij? Itu adalah hal-hal yang memang emang enaknya itu mulai dari paling bawah, baru kemudian nanti ke atas. Kalau dari atas bingung, opo? Dari bawah. Ilmu yang untuk kita tahu maka perlu materi. Fil kharij, di alam luar maupun fil dhihni. Artinya apa? Kalau misalnya di alam luar, fil kharij itu di alam nyata, di alam real, fil kharij di alam luar yang bisa kita indra. Kalau di alam luar itu tidak ada maddahnya, tidak ada materinya, maka dia dianggap tidak wujud, fil kharij wa fil dhihni.
Di otak kita nggak bisa kebayang. Contoh lemari tadi. Contohnya lemari, gunung, apapun yang bisa kamu lihat. Kalau tidak ada benda gunung, kalau nggak ada matahari di alam semesta ini, bisa nggak otak kita membayangkan matahari? Nggak bisa. Misalnya saya sebut satu kosakata baru. Misalnya Makoli. betul. Betul, bagus banget. Makoli misalnya. Saya sebut makoli, ada satu benda namanya makoli. Bisa kebayang nggak? Nggak kebayang, apa itu benda makoli? Muncul lah waktu bro. Itu intinya. Ayo apa coba? Muncul nggak benda makoli? Nggak bisa, karena dia itu kalau saya katakan benda, ada benda yang namanya makoli, maka benda itu masuknya hal-hal yang tobi'i, yang fisik. Sehingga dia memang membutuhkan membutuhkan maddah, membutuhkan materi fil kharij wa dhihni. Artinya kalau fil kharij dia tidak ada materinya, maka kita nggak bisa bayangkan. Nah, yang kedua, naik yang ke atas. Dia hanya membutuhkan materi fil kharij saja, tidak fil dhihni. Artinya kita masih bisa membayangkan walaupun Nggak ada secara hissi. nah, secara hissi nggak ada. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah riyadhiyat, matematika. Misalnya saya katakan bulat, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu walaupun di alam luar itu nggak ada bendanya, saya masih bisa membayangkan 1 tambah 1 2. Kalau nanti saya keluarkan bendanya bisa apa saja? 1 tambah 1 O2. Ini katakanlah spidol 1 tambah spidol dan 2. Bisa buah apel 1 tambah apel 2, apel 1 tambah apel 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Walaupun itu semua nggak ada, apelnya nggak ada, spidolnya nggak ada, fidhih ini masih bisa ada. Nah yang terakhir, la yastaghni anil maddah fi dhihni wal kharij. Di dhihin dia nggak perlu maddah, fil kharij juga nggak perlu maddah. Sama sekali. Artinya fil kharij itu ada. Dia wujud. 1 tambah 1 itu wujud juga. Gunung, matahari. Kalau makoli jelas nggak wujud karena dia nggak ada maddahnya. Yang paling tinggi tadi dia wujud di luar, tapi wujudnya dia itu tidak perlu materi, nggak ada materinya. Fidhi ini kebayang juga dan nggak perlu materi juga. Contohnya apa? Contohnya adalah sebab akibat. Sebab akibat itu yang kita lihat itu hanya pisau, yang kita lihat hanya kertas, terus yang kita lihat hanya keterpotongan. Terus saya membayangkan terjadi sebab akibat. Jadi fidhi ini muncul bayangan sebab akibat, fil kharij muncul athar sebab akibat. Tapi maddah sebab akibatnya ada nggak? Nggak ada. Yang saya lihat nih, yang ada hisnya, yang ada yang mahsus atau yang ada maddahnya hanya kertas dan pisau, selesai. Terus terjadi fenomena keterpotongan, selesai. Sebab akibat nggak ada maddahnya. Tapi ada atharnya fil kharij dan fidhi ini bisa saya bayangkan. Apa? Pembagian kuliatul khams itu masuk itu ya? Apa? Pembagian kuliatul khams itu. Kenapa? Itu atau ilmu juga atau itu beda konteks? Oh, beda konteks. Itu gini. Jadi pembahasan tentang wujud itu makulah ula. Pembahasan tentang kuliatul khams, umurun i'tibari itu makulah tani. Apa bedanya makulah ula dengan makulah tani? Nah, ini pembahasan ini lagi nih. Ringkasnya. Makulah ula itu bisa difahami oleh hewan dan manusia sekaligus. Tapi makulah sani hanya bisa difahami oleh manusia. Nanti ada yang mengatakan ada makulah salis, ada yang mengatakan enggak, ini bukan makulah salis, ini makulah tani, tapi dia cabang dari makulah sani. Ada yang bilang enggak, ini makulah salis. Saya jelaskan ringkasnya gini aja. Makulah ula itu adalah makulah yang dicerap oleh his indra, kemudian dari indra ditransfer ke otak kemudian bisa membedakan apa yang dia indra dengan hal yang lain. Saya melihat Zidane, oke. Gambar Zidane tergambar di otak saya. Saya bisa membedakan bedanya Zidane dengan Rizky. Dengan saya melihat Zidane dan Rizky, otak saya, makulah ula saya kemudian membedakan antara Zidane dengan Rizky. Wujud Zidane dengan wujud Rizky terbedakan di makulah ula. Di wujud itu makulah ula, apa yang terindra pertama oleh saya. Nah, makulah ula ini dimiliki oleh apa? Semua hewan. Hewan juga punya makulah ula. Buktinya dia bisa membedakan mana rumput
mana kertas, mana makanan dia, mana bukan makanan dia. Kalau dia nggak punya makulah ula, maka dia tidak bisa membedakan mana rumput, mana kopi dan seterusnya. Mana batu bata, mana meja, mana dan seterusnya. Makulah ula itu hanya untuk membedakan tafrik baina syai' wal akhar. Itu makulah ula. Nah, makulah sani itu makulah sani. Makulah sani itu kamu bisa menemukan hal-hal universal dari makulah. Kamu bisa mengkelompokkan. Kamu mulai bisa mengkelompokkan satu dengan yang lain. Itu namanya makulah sani. Di ketika kamu melihat Zidane, oke Zidane. Saya lihat Rizky, oke. Abil, Arif. Oh, dari tiga orang ini, walaupun saya tahu bedanya, tapi saya bisa mencari kesamaan tiga orang ini. Apa? Sama-sama hayawanun natik. Kalau saya ngelihat ini, saya bisa bedakan, oh ini bukan hayawanun natik. Nah, memahami bahwa 4 orang ini hayawanun natik dengan penghapus ini bukan hayawanun natik, itu sudah makulah tani itu. Itu makulah tani. Hewan nggak punya itu. Hewan nggak bisa mengelompokkan, oh ini hayawanun natik, ini ghairu hayawanun natik, saya itu termasuk ghairu natik. Nggak bisa. Hewan nggak punya makulah itu. Dia hanya bisa mentafrik. Dan seterusnya. Mafhum ini? Itu bahasanya panjang sebetulnya, tapi Kalau cara awali yang paling mudah waduh, nggak tahu ya. Saya aja baru baca tawalik. Saya syarat-syaratnya belum baca saya syarat-syarat tawalik. Paham? ini ada beberapa misalnya tapi kan di dalam masuk nggak tahu juga kayak aku awal itu artinya Hah? aku awal Al-aklul awal. Oh, aklul awal, aklul tsani sampai aklul ukul asyroh itu. Ya bukan? Nah, itu konteksnya bahasa apa dulu tuh? langsung Lah iya sih, terus habis itu atau aku kamar aku akmal itu bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Tapi memang dalam filsafat filsafat Islam klasik itu pembahasan itu ya termasuk pandangan-pandangan falasifah muslimin itu memang menganggap bahwa jadi gini. Mereka menganggap bahwa Allah itu adalah illah bagi alam. Kita mengatakan tidak. Allah itu bukan illah bagi alam. Ini panjang kalau saya jelaskan. Kapan-kapan aja ya. Pas bahas ilah maklul aja sudah. Bahas ilah maklul aja. Terakhir. Ya, Yang apa yang udah jam 11 juga. Wujud dia tadi siapa? Filsuf baratnya itu yang mengatakan Spinoza. Spinoza yang mengatakan bahwa Allah itu ya alam itu sendiri. Jadi alam itu akhirnya qadim. Apakah ini berbeda? Ya kayaknya berbeda dengan pendapatnya Mu'tazilah bahwa alam itu qadim tapi tetap mengisbatkan adanya wajibul wujud yaitu Allah. Beda. Mu'tazilah tidak mengatakan Mu'tazilah enggak mengatakan bahwa Allah itu alam itu enggak kan? Allah itu alam. Mafhum? itu nama ismunya Apa? Mana? yang Spinoza yang pemikiran Saya lupa ya. Tapi ada. Terkenal kok dia, terkenal Spinoza. Cari aja nanti. Orang Trenggalek kalau kan. Tukang. Nggih sampun nggih. Nggih. Ala hadin ya likulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun subhanallah bihamdihi subhanallah.